Adik-adik, apa kabar? Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat. Nah, kita kembali di Habatus Hidupku bagi Kristus. Kita akan belajar kembali firman Tuhan. Didahului dengan berdoa. Oke? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini kembali kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, memberikan hikmat kepada kami untuk kami mengerti dan melakukan setiap firman yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Amin. Adik-adik, siapa yang suka jajan? Suka makan sembarangan? Banyak pasti ya. Di sekolah, dimanapun kalian mau makanan langsung beli. Kita di sini belajar dari Alkitab. Ada makanan yang berbahaya bagi tubuh kita, ya. Kita akan baca di 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41. Maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hei abdi Allah!" Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu." Adik-adik, pada saat terjadi kelaparan, Nabi Elisa kembali ke Gilgal. Nah, di depan dia ada serombongan nabi, sehingga membuat Nabi Elisa, wah kasihan nih ya, harus memberikan makanan bagi nabi-nabi yang banyak itu, rombongan ya. Nah, maka Nabi Elisa menyuruh pembantunya untuk mengambil sayuran dan memasaknya dalam kuali yang besar. Kemudian seorang pembantunya pergi mencabut ya, mengambil tanaman yang liar ya, yang tidak pernah mereka makan. Jadi asal cabut aja, ada labu liar diambil aja, cepet-cepet diiris-iris, dimasak dalam kuali yang besar itu, kemudian disiapkan untuk nabi-nabi itu makan. Saat dihidangkan, nah dimakan, mungkin nabi-nabi itu merasakan ada sesuatu yang lain nih ya di dalam mulutnya, kok kayak gini gitu. Akhirnya berteriak mereka, "Wah, ada maut di dalam kuali itu," kata mereka. Kemudian Nabi Elisa cepat-cepat menyuruh pembantunya untuk menaburkan tepung di dalam makanan itu, sehingga akhirnya selamatlah mereka dari keracunan ya. Nah, karena ada Nabi Elisa yang Tuhan sudah pimpin, yang sudah berikan hikmat, akhirnya bisa selamat, adik-adik. Nah, kita di sini belajar untuk tidak sembarangan makan makanan. Jadi harus bisa memilah. Seringkali di sekolahan banyak penjual makanan yang tidak sehat, mungkin tidak baik bagi tubuh kita. Dari bahan apa yang mereka kerjakan, yang mereka bikin makanan itu, kita tidak tahu. Karena banyak sekali bahan kimia saat ini yang dipakai, yang harusnya bukan untuk makanan, dimasukkan ke dalam pembuatan makanan. Kemudian makanan itu kita makan nggak tahu ya. Nah, makanya kita belajar untuk memilah. Kalau adik-adik mau jajan, lebih baik kalau kata ibu ya,
bilang dulu ke mama atau papa, "Mama, boleh nggak saya pengen jajan ini?" Nah, nanti mama akan melihat dulu apakah ini baik untuk adik-adik, sehat makanannya atau jelek, ya, atau tidak baik. Nah, itu nanti baru mama yang memutuskan mana yang boleh adik-adik makan. Jangan sembarangan jajan di luar. Lebih baik bekal dari rumah, makanan yang sehat yang dibuat oleh mama. Pasti yang dibuat oleh mama itu makanan yang terbaik untuk kesehatan adik-adik, supaya adik-adik bisa bertumbuh dengan baik, sehat, kuat, dan pintar, bisa berpikir, bisa belajar dengan baik. Benar gak? Lebih dari itu, kita sebagai orang percaya, anak-anak mengerti sebelum makan harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Tuhan sucikan, kuduskan makanan yang hendak kita makan menjadi kekuatan, kesehatan bagi tubuh kita. Untuk kemudian apa? Kalau kita sudah sehat dan kuat, kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya, adik-adik ya, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, mulai saat ini tidak boleh sembarangan makan makanan jajan di luar. Tapi izin dulu ke mama atau papa. Ya. Kita sudah belajar hari ini. Kita akan belajar untuk melakukannya supaya tidak mengalami keracunan oleh makanan. Oke? Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh belajar supaya kami bisa memilah makanan apa yang baik untuk kami makan. Tuhan, supaya kami tidak makan sembarangan, tidak jajan sembarangan. Tolong ya Tuhan, berikan kepada anak-anak-Mu semua hidup yang berhati-hati, yang belajar untuk bertanya terlebih dahulu kepada orang tua pada saat kami hendak makan. Dan lebih dari itu, biarlah kami belajar untuk bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan, berdoa sebelum kami makan. Biar Tuhan yang menyucikan dan menguduskan makanan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya deh, sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.